Dari atas sampai ke bawah, dari level orang pejabatannya paling tinggi sampai jabatannya paling rendah di Indonesia ini isinya debat. Debat itu bahasa lainnya saling berbantahan. Kita hobi sekali mendebat orang lain. Katanya Ghazali, mbok jangan debat. Kenapa? Karena dengan debat, dengan mendebat orang, itu kita menyakiti yang pertama. Yang kedua, menganggap bodoh. Dan yang ketiga, mencela. Secara sekaligus 3. Kalau ada orang punya pendapat, terus kita sangkal, itu kan kita menyakiti hatinya yang jelas. Karena orang disalah-salahkan itu kan meskipun menyalahkannya benar, dia pasti sakit hati. Yang kedua, kita nganggap dia keliru, nganggap dia bodoh. Itu dosa kita yang kedua. Dan yang ketiga, itu secara tidak langsung mencela. Jadi itu debat. Jadi hati-hati, jangan suka debat. Bertukar pikiran boleh, tapi jangan berbantahan. Bertukar pikiran, saya begini loh, kalau kamu gimana? Kalau debat itu, sampean salah, yang benar gini loh. Itu secara sekaligus menyakiti, menganggap bodoh orang, dan mencela orang. Bagi kita itu juga defisit. Kenapa? Di situ ada indikasi kita merasa benar. Kita merasa sombong. Kesalahan besar yang kedua. Dan debat inilah sumber kehancuran. Katanya Imam Ghazali. Sumber rusaknya tata sosial kita. Itu debat. Hati-hati katanya Imam Ghazali. Setan itu sering menggoda kita dengan bilang, tampakkan yang benar. Jangan bersikap lemah. Itu katanya Imam Ghazali godaannya setan. Ayo, ngomong yang benar. Kulil haqqa walaupun namuron. Meskipun itu temanmu, omongkan yang benar. Itu kebenaran kok. Gimana? Padahal apa ya mesti yang kamu omongkan itu hak. Merasa benar itu saja, secara sikap mental sudah keliru. Sudah kesombongan. Hati-hati. Ketika kamu merasa, Pak, saya mau ngomong ini Pak, karena kebenaran itu harus saya omongkan. Kulil haqqa walau kana murran. Loh, apa jaminannya yang kamu omongkan itu mesti benar? Tapi kan kita harus berdakwah, Pak, ngomong tentang kebenaran. Katanya Imam Ghazali, iya, menampakkan kebenaran pada mereka yang mau menerimanya itu kebaikan. Nasihat itu harus, cuma dia harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara debat. Jadi karena nasihat dengan cara yang tidak baik itu hanya membuka aib orang lain. Dan buruknya lebih banyak daripada baiknya. Maka jangan ditradisikan berbantahan. Islam lebih suka watawasau bil haqqi. Saling menasehati, bukan saling membantah. Atau rumus selanjutnya watawasau bis sabr. Kita nasihati tentang yang hak sekaligus dengan cara yang sabar. Sabar itu berarti ya harus telaten, tidak judgement, menjatuhkan, menyalah-nyalahkan. Jadi hati-hati, jangan suka budaya debat, katanya Imam Ghazali. Itu termasuk kita menjaga lidah. Kalau kamu merasa, saya ini ada kebenaran ini Pak, harus saya omongkan. Dosamu yang pertama, kamu merasa sombong, merasa lebih benar dari yang lain. Yang kedua, tidak serta-merta kalau kamu merasa temanmu salah terus harus tiba-tiba kamu ingatkan. Harus kamu rumuskan sebaik mungkin cara mengingatkannya. Biar tidak jadi makian, tidak menyakiti orang lain. Karena seringkali diakui atau tidak, orang diingatkan kalau dia salah, itu meskipun dia sadar dia salah, biasanya ada sakit hatinya. Kamu mungkin sering alami, diingatkan orang, jelas-jelas salah, tapi kan kamu mangkel juga. Ada antrian, tiba-tiba misalnya kamu ngalami, kamu nyerobot antrian, diingatkan orang, itu kan jadi kamu ngerti kalau kamu salah, tapi kan tidak terima juga diingatkan. Apalagi mengingatkannya rodo tidak penak. Padahal kamu jelas salah itu. Maka tidak, jalannya yang bagus. Tidak cuma tujuan kebenarannya, tapi jalan menuju kebenarannya juga harus baik. Nanti di kitab yang lain Imam Ghazali bilang, tujuan yang baik tapi jalannya yang tidak baik itu seperti mencuci baju dengan air kencing.
Tujuan nyucinya bagus, tapi karena pakai air kencing nggak jadi suci. Kamu membantahnya menunjukkan kebenaran bagus, tapi kalau jalannya tidak baik, yang lahir bukan kebenaran, tapi persoalan yang baru, masalah yang baru. Maka hindari tradisi debat. Oke, kalau tawasau bil haq, tawasau bisober, ya tidak apa-apa. Seandainya memang harus bertukar pikiran, lakukan dengan jalan yang baik, tidak dengan debat. Makanya dalam Al-Quran istilahnya wajadilhum billati hiya ahsan.